Oke guys, welcome to my channel. Sekarang gue bakal ngejelasin sama kalian tentang apa yang gue dapetin selama main YouTube ya. Dan kalian bisa ngelihat pengalaman-pengalaman gue yang udah gue alamin dari mulai tahun 2018 apa tahun 2017 gue nggak tahu. Gue coba main YouTube, awalnya sih iseng-iseng, katanya sih bisa dapet duit, cuman kan gue iseng-iseng ya kan, jatuhnya gue iseng-iseng. Gue bikin video singkat, gue bikin video cover sama nyanyi dulu kalau nggak salah itu. Dan apa yang gue dapetin? Ya nggak ada gitu, viewers itu susah banget dapetinnya. Dan subscriber pun kalau nggak salah itu cuma 3 orang, gue sama yang nyanyi itu sama akun satu lagi. Akun gue juga ya kan. Di situ susah banget cari subscriber. Nah, tapi gue stuck di situ ya, karena gue ngerasa susah banget sih jadi YouTuber gitu, atau susah banget sih nyari duit di YouTube ya. Itu pertama. Terus yang kedua, gue coba lagi sesuatu yang baru, karena mungkin ya YouTube gue kan masih ada. Cuman di situ gue coba sesuatu yang baru dalam arti gue pengen ganti skema gitu, ganti konsep, dalam arti gue pengen coba ke YouTube kreasi gitu, kayak YouTube Batak gitu. Gue berjalan, puji Tuhan ya, gue bisa dalam arti gue bisa narik subscriber. Gue dapat lumayan, itu ada kira-kira berapa ya, 700 subscriber lah, 700 subscriber. Gue dapat 700 subscriber setelah gue berusaha memperkenalkan YouTube gue sama orang di sekeliling gue, sama temen-temen gue berusaha kenalin YouTube gue. Setelah gue berpikir lagi, oke, fix gue bikin konsepnya Batak ya kan, konsepnya aliran uning-uningan, atau yang kalian bisa lihat lebih ke arah lagu-lagu Batak gitu deh. Terus lama-kelamaan, wah gue nggak mau stuck di sini aja, gue mau sesuatu yang lebih viral biar lebih ngangkat gitu kan. Dan gue ciptain lagu, atau bukan ciptain lagu ya, aransemen ulang. Itu kalau nggak salah tuh sayur, pas lagi zamannya kampanye Jokowi 2019, gue bikin aransemen ulang itu sayur kol versi Jokowi. Kalian bisa cek di YouTube dimanapun itu, sayur kol versi Jokowi. Nah itu pasti ada gue dan temen gue. Kebetulan gue pakai baju ojol ya, buat menarik perhatian. Nah di situ gue ngeliat kan, di situ gue ngupload dan boom, viral. Di subscriber gue yang 700 itu viral, dan viewersnya tuh lumayan lah bagi YouTuber pemula ya. Ada 2000 kalau nggak salah, 2000 lebih lah itu. Nah kesalahan gue pertama, gue nggak bikin klaim hak cipta. Itu yang pertama, gue nggak bikin klaim hak cipta. Dan secara nggak langsung orang-orang nanya ke gue, nama YouTube-nya apa, bukan buat subscribe, tapi buat copy paste video gue yang sayur kol versi Jokowi. Lucunya gue ngerasa gini loh, tapi nggak apa-apa deh. Dan satu sisi gini ya, tapi nggak apa-apa deh, video gue diambilin orang, yang penting gue viral gitu kan, Memang gue sempet banyak lah buat kalangan orang-orang yang tahu sayur kol ya kan, banyak lah yang tahu, mungkin dalam tanda kutip kampanye, pas lagi zaman kampanye. Nah udah lama kelamaan gue ngerasa kok gue kayak dibodoh-bodohin gitu. Tapi ya udah, apa yang terjadi ya udah, gue nggak bisa ngapa-ngapain, video gue udah diambil orang, dan video gue itu udah di take down dan nggak bisa naik lagi ke atas gitu loh, udah nggak ngangkat lagi. Nah gue dimin selama kurang lebih 8 bulan gue dimin sampai ke sekarang. Dan cuman satu video gue yang viral, atau yang booming, atau bukan yang booming sih ya, yang viewersnya lumayan lah buat YouTuber pemula ya, bukan YouTuber sih, lebih tepatnya kayak iseng-iseng ya kan. Itu video yang di bawah itu ada video motivasi buat anak perantau. Nah di situ sampai mau mencapai 40.000 viewers. Di situ gue bersyukur banget. Tapi gue nggak mau patah semangat, dan gue pengen coba konsep yang baru. Dengan cara gue ngapus video gue semua itu gue hapus, tapi yang
dalam tanda kutip yang uning-uningan, yang apa namanya, yang genrenya itu cuman satu lingkup aja kayak Batak, itu gue hapus karena gue rasa ya yang nonton cuman orang-orang Batak doang kan. Kalau misalnya orang-orang Indonesia nggak, orang-orang Jawa contohnya, orang-orang Sunda kan nggak nonton, orang-orang Papua nggak nonton kan. Nah di situ gue ngerasa wah gue harus rubah nih konsep YouTube gue. Dan bodohnya gue hapus semua, gue hapus video-video gue hapus. Dan jam tayang gue itu udah mau mencapai 2000 ya. Setelah gue hapus, boom, jam tayang gue hilang. Nah, jam tayang gue hilang sampai kurang lebih tuh ada 800 jam lebih itu, kalau nggak salah 800 jam lebih hilang. Nyesek sih ya, nyesek pasti ya kan, apalagi buat ngejar 4000 jam itu perjuangan banget. Dan gue stop di situ. Gue coba lagi sesuatu yang baru kan, gue pengen cari lagi nih dan subscriber gue udah mencapai 1000 di situ. Gue coba YouTube gaming ya kan, YouTube main game Mobile Legend, gue coba live streaming di YouTube, gue coba ini itu di YouTube. Tapi gue kayak kalah mental gitu loh, karena gue bukan jati diri gue sendiri gitu loh. Gue bukan kayak, gue mau nunjukin apa bukan gue gitu loh. Gue main game, gue top player semua, ya ampun jago-jago banget gitu kan. Apa iya gue bisa kayak gini? Tau juga gue cuma mentok one doang kan main game. Nah di situ gue udah, udahlah apa sih, tai lah YouTube ini gitu loh. Kayak gue udah ngerasa udahlah masa bodoh lah sama YouTube ini. Nah dan gue belajar banyak hal di situ. Ini poin penting buat kalian yang mau jadi YouTuber lah, gue bilang lah kan. Pertama, jangan pernah hapus video. Nah, hapus video itu mau video kalian yang durasinya. Tapi kalau misalnya durasinya 30 detik, hapus aja nggak apa-apa. Yang durasinya semenit ke atas, jangan dihapus. Karena 1 menit aja itu berguna banget, berharga banget buat kita ngejar AdSense gitu loh. Buat apa? Buat kita diterima di YouTube gitu. Dan gue belajar di situ, jangan hapus video. Terus yang kedua, jangan pernah ganti-ganti konsep YouTube-nya. Tapi by the way, sebelumnya gue lanjutin ya. Di kamar gue memang berantakan karena memang gue ngerasa ya udah, gue mau apa adanya aja sama kalian gitu. Terserah mau video ini kayak gimana pun nanti, ya terserah kalian gitu lah. Menilai kayak gimana, komen aja di bawah. Yang penting gue cerita apa yang gue ceritain. Terus kita lanjut lagi ya, kok jadi ngomongin kamar ya kan. Terus kita lanjut lagi, terus gue main lagi tuh. Terus gue main Mobile Legend itu nggak viral, bukan viral ya, bukan nggak naik gitu loh. Di situ gue stop, gue nggak mau main Mobile Legend lagi, gue lanjutin dengan cara gue sendiri, ya. Dan gue analis di YouTube dashboard. Nanti gue itu di dashboard gue analis tentang penjelasan YouTube kayak gimana cara kerja mainnya. Gue sempat juga bikin video mesum ya, video bokep ya kan. Dan itu cepet banget coy, sumpah cepet banget naiknya, cepet banget di bannetnya juga. Dan itu 1 hari 40.000 viewers loh, 1 hari tuh. Dengan subscriber, untung gue bikinnya akun kecil, bukan akun yang ini, akun kecil lah kan. Enggak, maksudnya akun apalah ya, akun subscribe, maksudnya buat nge-like, buat komen gitu aja. Jadi gue bikin itu sempat 1 hari itu 40.000, dan 1 hari itu pun gue langsung dihapus dari YouTube akun gue satu lagi. Nah di situ gue udah masa bodoh lah, tai lah gitu, udah kesel, udah kayak pusing gitu loh, nggak jelas alurnya itu kemana aja, nggak jelas. Udahlah gitu loh, udah capek gue begini upload video sampai bergiga-giga ya kan, ngedit video. Nah ini yang paling penting guys. Yang paling penting itu adalah kalian harus punya satu konsep. Tujuannya apa nih? Kalian bikin YouTube buat apa gitu? Buat senang-senang kah? Buat cari duit kah? Atau buat apakah? Kalian yang penting punya satu konsep, satu tujuan yang jelas. Contoh tentang kehidupan sehari-hari kalian bisa, tentang wawancara kalian, tentang kayak podcast gitu bisa. Tapi satu tujuan nih, satu jalur dia. Jangan kemana-mana, jangan goyang-goyang. Kalau goyang-goyang itu kayak kesannya orang juga ngeliatnya kan males. Ini videonya sekarang musik, besok udah berubah lagi. Video ini
Nah, di situ dia kelemahannya. Jangan sampai kayak gitu, karena viewers juga rata-rata males yang ngelihat apa namanya YouTuber yang gonta-ganti konsep channel gitu loh. Itu yang paling penting. Nah, gue jelasin juga nih, kebetulan di YouTube gue ini sekarang gue cuman mau masukin video tentang musik dalam arti bukan musik dalam Batak aja. Ada, cuman gue satuin, nggak mau gue pisah-pisah gitu ya. Satuin, nggak mau pisah-pisah. Terus yang kedua, tentang pengalaman-pengalaman hidup orang, entah itu tentang waktu dia bandel kah, entah semuanya lah, kita ngobrol-ngobrol santai sama mereka yang dimanapun mereka berada, yang kira-kira ceritanya enak gitu diajak ngobrol. Gue bakal coba buat buat buka-bukaan lama dia, kayak gimana kehidupan dia zaman-zaman dulu, apa kayak gimana pun tentang dia zaman-zaman dulu, ya kan gitu. Kok zaman-zaman dulu ya, maksudnya kayak kehidupan dia di masa lalu gitu loh, atau di masa yang dia lakukan sekarang. Nah, kayak gitu. Terus yang paling penting lagi, jangan ganti-ganti nama YouTube. Gua udah hampir 10 kali, suara ayam lagi. Gua udah hampir 10 kali ganti nama YouTube, ya kan. Dari mulai MH2, dari mulai Sibuantona, dari mulai Famor, dari mulai banyak banget YouTube yang gue bikin, gue ganti-ganti. Itu buat apa gitu loh, buat apa? Gue pengen, maksudnya gue kan sebagai yang punya YouTube nih, gue pengen nama gue keren gitu loh. Itu buat apa gitu, buat apa gue ganti nama YouTube gue kalau toh juga orang nyarinya nama gue yang dulu, ketemunya gue juga gitu loh. Contoh nih, sekarang ini kan nama gue Rorero nih, besok gue ganti nih, contohnya gue ganti Berdikari MH2 nih kan. Lu cari di YouTube juga, Berdikari MH2 tuh nggak ada, yang ada Rorero gitu, yang ada Rorero kayak gitu loh. Tapi is okay lah, gue bikin video yang penting isinya guys ya, jangan lihat backgroundnya, jangan lihat belakang gue apa atau kayak gimana pun muka gue yang kucel ini, karena kebetulan gue lagi dapat inspirasinya sekarang. Jadi bersama-sama enak, bersama-sama keluar plong semua. Terus gue apa lagi ya? Ini yang paling penting nih. Kalau kalian mau jadi YouTuber, usahakan share kemana aja, ke Facebook boleh, ke ini boleh, buat buat dorongan aja, buat ngangkat video itu supaya naik, ya kan. Udah naik video ini, jangan di-share lagi, jangan. Karena di YouTube sendiri ada caranya, sistemnya namanya YouTube merekomendasikan video kita. Ada itu YouTube, jadi itu di YouTube dashboard itu tertulis yang video kita itu direkomendasi nama YouTube, bukan kita yang merekomendasikan, tapi YouTube merekomendasikan video kita sama orang, dan viewersnya itu gitu cepet banget. Caranya cuma satu, nggak usah di apa-apain videonya, dibiarin aja, tapi lumayan lama buat ngangkat video itu gitu. Ada kira-kira 3 bulan 4 bulan baru ngangkat. Nah, kuncinya sekarang kalau kalian mau jadi YouTube, jangan ngarepin duit, itu aja paling penting sekarang. Kalian bikin video aja semaksimal mungkin, bikin video sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Nah, upload aja terus, sekali seminggu. Gak usah kalian harapin duitnya buat bulan depan, enggak. Tapi harapin duit yang sekarang kalian video, seandainya turun ya kan, seandainya video kalian bagus, duitnya itu bakal turun kira-kira tahun depan gitu. Jadi kalau kalian mau nyari duit di YouTube buat waktu yang cepat buat dapet duit, nggak akan bisa, karena YouTube itu juga nggak mungkin lah ngutamain YouTube receh kayak kita ya kan. Pasti ngutamainnya yang udah dilihat dulu, kira-kira ada peningkatan nggak di video itu, kayak gimana sistem viewersnya, naik apa enggak, itu paling penting. Terus yang kedua, masalah judul itu, ini gue jelasin secara singkat aja ya. Masalah judul itu kalau bisa kalian bikin sesuatu yang menarik perhatian ya. Kayak contohnya di video-video gue sebelumnya juga udah gue bikin tentang video-video teman gue yang rada-rada gay, itu gue bikin kan gimana cara orang tertarik ke video gue gitu loh. Jadi itu caranya supaya menarik perhatian. Jadi jangan contoh lagi masak nasi goreng, jangan. Orang gila juga tahu, orang gila. Ya semua orang juga tahu kali cara masak nasi goreng kayak gimana kan gitu. Orang juga tahu. Tapi gimana
caranya supaya judulnya itu menarik gitu, kayak bikin pertanyaan apakah gitu loh, kayak benarkah gitu loh. Itu kayak lebih kayak menarik perhatian ya, daya jual. Itu paling penting di YouTube. Tentang chat komentar ya, bercepat naik videonya. Usahakan kalian komentar itu jangan pakai emot, tapi pakai tanda baca semua. Gak usah pakai emot, karena emot tuh bikin video kalian tuh take down gitu, maksudnya turun ke bawah gitu. Kecuali kalau misalnya kalian tuh punya subscriber tuh di atas 100.000 subscriber, mungkin nggak jadi masalah ya kan. Tapi kalau misalnya kalian pemula kayak gini, gimana cara naikin ke atas, jangan pakai emot. Pokoknya tetap aja tanda baca, itu paling penting. Nah, ada juga aplikasi tentang sub for sub. Gue pengen ngerekomendasiin sama kalian sub for sub ya. Iya, tentang sub for sub itu gue udah ngerasain sendiri. Memang subscriber kalian tuh menambah, subscriber itu menambah dengan signifikan gitu. Kalian butuh 100 subscriber, kalian tinggal tukar dengan 1000 koin kalau nggak salah. Kalian tukar 1000 koin dapat 1 subscriber. Cuman itu gak bertahan lama. Besoknya kalian cek lagi, itu subscribernya berkurang hampir 30% atau enggak lebih gitu. Tapi itu stuck gitu aja. Mereka datang cuma buat subscribe tuh, udah, habis itu pergi, nggak mau jadi penonton setia lu. Ada kemungkinan besar seminggu lagi lu bakal di unsubscribe. Itu aja paling penting. Cara kejar jam tayang. Jadi gue pernah juga berpikiran seperti itu kan. Gue punya 2 akun nih. Yang satu ini asli, yang satu lagi buat nonton gitu, buat kejar jam tayang. Kan gue pakai wifi, otomatis YouTube lancar dong ya kan. Nah, gue ngerasa kayak gitu, gue ngurusin gue nonton video gue jadi kayak orang tolol. Kenapa gue bilang jadi kayak orang tolol? Pertama, gue nontonin video gue dan gue ngerasa lucu gitu, karena gue ngejar jam tayang gue ngejar jam tayang. Gak kayak gitu caranya, ternyata caranya itu ada lebih simpel lagi. Cara yang lebih simpel adalah ada namanya fitur tag. Tag itu artinya kata kunci buat orang dapetin video kita. Itu ada di tag, nanti gue kasih tahu di mananya ya. Kalian bisa download juga YouTube Dashboard biar kalian tahu gimana. Dan deskripsi juga harus bisa sesuai dengan video yang di atas gitu. Contohnya kalian lagi bikin cover lagu lah, kalau bisa liriknya taruh di deskripsi biar ada sinkron sama pencarian di orang di HP lain atau di laptop lain, bisa masuk ke video kalian. Mungkin kayak gitu aja mungkin ya. Yang penting itu ingat aja kata kunci, kata-kata gue yang ini. Jangan pernah ganti nama YouTube. Yang kedua, jangan pernah hapus video kalian di YouTube. Yang ketiga, jangan bilang supaya spam komentar dengan emot ya, emoticon. Terus yang keempat, pokoknya berserah aja lah, yang penting kalian punya kemampuan, punya skill dalam bidang-bidang begini, ya udah. Aduh, gitu ya. Terus masalah klaim hak cipta, sekalian lagi gue bahas klaim hak cipta. Kalian bisa bikin video itu yang menghilangkan klaim hak cipta, bisa juga nanti di YouTube Dashboard. Di situ jadi suaranya tuh hilang, suara nyanyian tuh hilang. Jadi kalau misalnya kalian ambil video nih, contohnya kalian upload entah beberapa video gitu kan, kayak contohnya lagu Felix, lagu-lagu itu kan rata-rata 1,5 jam atau full album gitu. Nah, nanti di pertengahan video itu kalian bisa hilangkan lagu itu. Jadi yang lewat, yang nggak kena klaim tetap jadi hak milik kalian gitu. Nah, itu paling penting. Resikonya kena hak klaim hak cipta itu, resikonya ke kalian gitu. Nggak ada yang signifikan sih ya, lebih ke arah lu YouTube lu nih, lu ngepromoin, lu orang nonton YouTube lu, tapi jatuhnya lu gaji orang gitu, lu jatuhnya ke dia gitu, semua jam tayang ke dia gitu, ke akun dia yang asli gitu, atas namanya dia gitu, uangnya juga otomatis ke dia gitu. Apalagi ya, mungkin gak ada lagi ya. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya tentang YouTube, mungkin gue saling berbagi aja mungkin ya, karena gue juga udah ngerasain pengalaman pahit, pengalaman serunya, dan sampai sekarang gue belum ngerasain apapun. Tapi ya gue tetap berkarya sesuai dengan apa yang gue mau di YouTube gue, bukan buat cari duit, tapi buat suatu saat nanti, di saat gue tua, gue ngeliat video gue ada di YouTube.
Mungkin gitu aja sebagian dari gua. Kalau kalian mau lihat keseruan-keseruan gue selanjutnya, kalian bisa klik tombol merah di bawah. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, mungkin gitu dari gua. See you.